Saya belajar lagi nih. Tapi Bapak baca terjemahan Al-Quran kami, Bapak bilang kesimpulan sendiri yang tidak pernah disepakati para ulama. Satupun ulama tidak pernah memahami seperti itu. Tiba-tiba Bapak bilang begitu. Itu namanya Bapak tipu-tipu. Itu yang namanya menista agama orang. Mentafsir seenak udil kita. Tidak mengikuti hermeneutik, tidak mengikuti tafsiran. Saya nggak mau Saya begitu. bukan menista. Saya kan disuruh tanya kenapa Nggak ada ayat Bapak itu tanya. bunyinya Bapak bilang demikian. itu statement. Nggak, saya Setelah orangnya keras terhadap orang yang ini Pak. setelah Ngeyel. Anda Nah ada Bapak jelaskan, tanya. setelah Bapak Anda bilang Al-Quran saya jelaskan, kontradiksi. Nak aja Anda kan bilang buka. kontradiksi. Ya, maksudnya kenapa di surah An-Nisa beda dengan itu? Mana kontradiksinya? Di sini nggak ada kok Nabi Isa dibilang mati kok. Ada-ada aja Bapak nih. Mana di situ? Di situ jelas dikatakan, maka keselamatanlah itu doa. Lah kalau saya berdoa, ya Allah berilah keselamatan ketika aku mati. Apa aku udah mati emang? Apa nih Bapak nih? Jangan gitu ya Pak. Bapak belajarlah secara komprehensif, belajar sistematik, belajar yang serius. Seperti saya nih. Saya sering mengutip perkataan para scholar Kristen loh Pak. Karena saya tahu, saya bukan orang yang fasih bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kalau masalah kitab Tanakh, saya perserahkan kepada orang-orang Yahudi. Mereka lebih paham kitab mereka. Walaupun kami tidak sama pemikirannya dengan mereka. Kita pakai akademis Pak. Kalau pakai pribadi, kecuali kitab kalian kan sekolah sola scriptura. Suka-suka kalian mentafsirnya. Itu urusan kalian lah. Kalau kami jangan gitu Pak. Harus pendekatan linguistik. Coba, Bapak paham nggak nahu sorofnya? Bapak paham tidak ilmu lugahnya? Bapak paham tidak ilmu mantik di dalamnya ini seperti apa? Ada ilmu mantik di dalam itu terkandung. Ada ilmu lugah terkandung di situ. Ada ilmu nahu sorofnya terkandung di situ. Tiba-tiba Bapak tidak punya ke-12 alat itu, Bapak mentafsir Al-Quran saya. Itu sama Bapak bukan dokter, tiba-tiba Bapak ngajarin saya membedah jantung. Malpraktek, Pak. Bapak bertanya kepada kami, bagaimana maknanya itu Unirifa? Baru saya jelasin. Oh ini maknanya gini-gini Pak. Ini Bapak bilang Al-Quran kontradiksi. Kalau betul Al-Quran itu kontradiksi, Bapak ini orang yang akan diberikan mahkota emas loh oleh seluruh orang Eropa loh. Pasti itu. Donald Trump bakalan panggil Bapak, telepon Bapak. Kalau secara ilmiah Bapak terbukti menunjukkan Al-Quran kontradiksi. Kenapa? Dalam surah An-Nisa ayat ke-82, kalau Allah menantang manusia untuk membuktikan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Tiba-tiba Bapak ketemu nih. Bapak akan ditelepon sama Donald Trump. Karena berhasil meruntuhkan kebenaran Al-Quran. Bakalan dijadikan pastor nomor 1 di dunia akhirat Bapak. Ini Bapak ngomong dari ketidaktahuan Bapak. Gagal Bapak. Saya dong belajar. Saya baca buku Pak. Saya baca buku hermeneutik. Saya baca buku pemahaman Alkitab setiap hari yang ditulis oleh siapa namanya itu? Aduh lupa namanya itu. Salah satu teolog terkenal di Inggris itu. Kenapa? Saya mau tahu pemikirannya seperti apa. Pemikirannya nanti baru diuji. Gitu. Ya. Bapak tanya aja. Di sini tempat kalian bertanya. Kalau kalian menjelaskan babak belur kalian di hadapan saya. Kan saya bilang begitu. Karena saya nggak mau ditepo-tepo. Sama saya nanya aja Pak. Bapak nanya aja. Jangan menjelaskan. Saya nggak butuh penjelasan Bapak. Saya udah berkali-kali melihat Bapak menjelaskan Terus agama Bapak. kalau di Al-Quran, coba jelaskan ke saya kalimat di Al-Quran yang mengatakan demikian. Apa? Isa ya menjelma menjadi manusia sempurna. Saya lupa Mana ayatnya, Isa tapi menjelma ada menjadi saya manusia? Carikan dulu ayatnya Pak. Saya nggak Ada mau ayatnya dibebankan. itu Ya Bapak dia carikan menjadi nanti saya buka. manusia sempurna. Ya Di Bapak carikan aja dulu. surah apa ya lupa. Cari aja dulu. Bapak tutup mic-nya dulu. Bapak cari dulu. Halo Kak Intan. Loh, Kak Intannya udah ada di sini. Halo Kak Intan. Halo. Oh, udah turun. Saya lebih bangga dengan orang yang bertanya ketimbang orang yang membuat statement yang tidak bertanggung jawab. Saya lebih bangga dengan orang yang bertanya serius. Bahkan sekonyol apapun pertanyaannya, kalau memang dia nggak tahu, saya lebih menghargai. Sorry ya, saya memang begitu. Saya memang begitu. Memang kita beda. Saya tuh punya karakter yang harus tegas gitu. Saya tidak mau membebani diri saya sendiri gitu. Contoh, kalian yang punya syubhat, jangan saya yang kalian bebankan cari datanya, menambah kerjaan saya, ya, saya nggak mau ya. Ibarat kata kalian mau menggugurkan kebenaran Al-Quran saya, tapi minta bantu ke saya, gitu kan lucu. Saya mengkritisi Al-Quran, tapi ayatnya tolong dibukakan Unirifa lah. Kan berarti minta bantu ke saya buat menghancurkan menghancurkan kebenaran Al-Quran saya. Ya nggak mungkin saya lakukan itu ya.
Opit jangan naik lagi, kau udah di blacklist, Opit. Aku orangnya nggak mau membebani hidupku ya. Aku tuh orangnya nggak suka sama orang munafik. Aku lebih bahagia dan bangga dengan orang Kristen yang tidak mengetahui. Lebih baik berteman dengan orang BODOH daripada orang licik. Orang licik tuh bahaya buat kita. Aku nggak butuh orang-orang licik. Depan baik, belakang kayak tai, nggak mau aku. Lebih baik aku berhadapan dengan si Ruth itu. Ruth, tahu kalian Ruth kan? Moncongnya kayak apa? Kayak dubur kan? Nggak apa-apa. Mending aku berhadapan dengan dia. Karena aku tahu dia biadab. Tapi kalau orang yang di depan kita baik sekali, meme, tapi di belakang dia menghujat agama aku, ngapain? Nggak ada tempat. Nggak usah naik tempat aku. Cari tempat lain. Nggak butuh aku. Aku kalau nggak suka sama orang, jangankan nengok mukanya, nengok pohon pisang depan rumahnya aja nggak mau aku. Tahu kalian? Hah? Nengok pohon pisang di depan rumahnya aja nggak mau aku. Seandainya pohon pisang itu dipotong, dijual ke pasar, tiba-tiba ketemu aku. Bang, beli pisang bang. Oh iya, ini di depan rumah Opit kami dapat. Singkirkan dari hadapanku pohon pisang ini. Gitu aku. Terus tiba-tiba kan, Mbak, kenalan dong. Iya, siapa Mbak? Saya tetangganya Opit. Kau tetangga Opit? Enyah kau dari hadapanku. Tapi saya Islam Mbak. Bodoh amat. Pergi. Nah, itulah. Itulah aku. Tahu kalian? Kayaknya susah. Susah sama aku nih. Kalau udah gak suka aku, lubang hidungmu tak kuasa aku nak melayan. Enyah kau dari hadapanku. Sampai kapan itu? Sampai waktu yang aku yang membatasi sendiri. Kejam kali Unirifa. Yes. Kau suka aku. Aku harus menyehatkan mental aku lah. Gak suka aku lihat orang depan kita baik-baik. Tau-taunya menghujat. Maaf. Aku tidak sebaik itu. Karena aku tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Bagiku kalau kau tampar pipiku sekali, ku tampar kau sekali juga. Gitu. Kau kasih aku makan sekali, ku kasih kau makan 2 kali. Kau traktir aku makan mie ayam, ku traktir kau makan lobster. Nah, gitu aku. Kalau dilempar batu balas pakai apa, Maris? Kayak kayu lah. Biar patah badannya. Enggak. Pakai kapas isinya batu. Nggak mau aku lempar pakai batu. Kalau aku dilempar pakai batu, ku cari besi. Dilempar batu balas dengan ya. kapas. Jangan kalian berharap. Jangan kalian pernah berharap kepadaku bahwa aku akan mudah begitu saja. Nyah kau Opit. Antri pula aku di hadapanku. Tidak Opit. Udah aku bilang tidak, aku katakan tidak tuh tidak. Jangan cuba-cuba nak naik tempat aku nih. Tak ada, tak kuasa aku nak melawan kau Mail. Nyah kau iblis. Hanya kepada Allah kau harus menyembah. Baru aku terima kau. Syahadat kau dulu. Baru berteman kau sama aku lagi. Kau kasih aku kripto musikit. Nggak lah bercanda. Terus kalau si Nabi didoain gimana, Mbak? Kenapa emang Nabi didoain? Baguslah. Kami kalau mendoakan orang yang dicintai Allah, doa itu kan kembali kepada kami. Selamatkanlah junjungan kami Nabi Muhammad. Ada sepenuh. Nggak apa-apa lah. Itu bentuk kecintaan kami kepada Nabi kami. Kami nggak bisa kasih dia baju, nggak bisa kasih dia makanan lobster. Saya nggak bisa kasih dia mobil Ferrari. Saya nggak bisa menggendong Nabi saya menjadi alas kaki buatnya. Nggak bisa ikut perang sama dia. Cuman mendoakan pun apa masalahnya? Tanda bentuk kecintaan aku sama dia lah. Nggak butuh apa-apa dia pun dari aku. Itu pun kudoakan balik ke diriku. Ketika aku mendoakan dalam Islam itu, ketika kamu mendoakan orang yang dicintai oleh Allah, maka doa itu kembali kepadamu. Aku doakan nabiku, malaikat mendoakan aku. Untung aku. Kenapa pula salahnya? Aneh. Yang gak layak itu didoakan tuh Tuhan. Keselamatanlah bagi Allah Bapa yang duduk dan anak domba. Itu tuh ngeri tuh dalam kitab Wahyu tuh. Masa Nabi didoakan aku. Dia Nabi harus berdoa untuk kita. Tanda dulu nih, aku turun dulu.
Bentar ya guys. Gara-gara Opit nih. Opit jangan memperlihatkan wajahmu di hadapanku, Opit. Terganggu kehidupanku. Bentar ya guys. Apa akun hari ini? Gokil kali. Bisa nggak ini? Naik lagi. Tunggu aku tes dulu naik ke tempat orang lain. Naik dulu lah ke tempat siapa ya? Kita tes tempat Kian Santang. Udah berakhir. Kita tes naik di tempat siapa ya? Kenapa? Kian Santang. Kenapa Ben, dek mau tutup? tunggu dulu. Enggak, ke Bennett. Tunggu. Oh, masih bisa naik ini. Oh, masih bisa. Cuman diperingatin aja. Aku ngetes masuk ke koma lain nih. Ini yang akun Sang Firman itu. Jangan sampai dia ini nanti sih. ke... Si Rani baru buka toko hari ini, datang pembelanjaan banyak sekali aplikasi, kita nggak tahu lagi. Rasain, makanya disiapin kenapa dari kemarin. Ya, namanya Pembelajaran lah, banyak. pembelajaran next time kan. Kadang kan nggak di pikiran kita kayak gitu-gitu, nggak sesuai. Maksudnya dikira mungkin yang beli paling segini karena baru, tahu-tahu nggak kayak gitu karena udah ditunggu-tunggu orang, bisa jadi begitu. Berantakan. Terus gimana? Itu mereka Rijal sama Fandi lagi connect dengan komputer juga, bisa juga lihat-lihat dari sini. Semangat Ijal. Penjualannya gede loh di situ. Yes, kaya. Harus kaya orang Islam itu, harus kaya. Biar gak dipijak-pijak. Ntar dulu, aku coba naik dulu akunku. Enggak, ini akunnya. Enggak mau pakai ini, nanti ini di band, ini akun besar, mau pakai akun kecil. Ada itu Pak Chris Oten. Capek lah nih, mau istirahat aku dah lah. Dan naik aja lah pakai akun besar. Selamat malam Kak Chris. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik saja. Bapak baik juga. Iya, baik. Mungkin ada tanggapan Bapak dari edukasi kayak begini itu harusnya diperbaikin kayak apa, jangan saling menghujat atau gimana. Udah lah, akun aku udah habisin kecil-kecil udah lah ya. Mungkin ada masukan dari Bapak? Kalau banyak baca Alkitab Al-Quran seperti Uni Rifa itu cerdas, akui dia cerdas ya. Gara-gara bapak aku jadi nggak cerdas lagi. Tapi ada tapinya. Nggak, aku sama Pak Kris udah sering Kak ngobrol sama dia. Emang aku ngomel-ngomel sama dia sering kok. Dia mah biasa. Dia tahu aku sering ngomel kok sama dia, tapi dia udah tangguh. Dia udah tahu aku, makanya aku kayak gitu. Kalau saya lihat di sini Pak Kris, itu membuat kita itu orang Indonesia yang tadinya malas baca, jadi rajin baca gitu kan. Sehingga kalau siapapun mau pingin kemanapun gak apa-apa. Adik saya juga kan pergi ke Kristen, kita nggak masalah gitu. Bahkan saya bilang gak ada yang mau kulin sama sekali. Jadi nggak masalah gitu. Karena kita nggak tahu siapa yang meninggalnya nanti dalam keadaan bersyahadat atau enggak. Bisa jadi kan, naudzubillah min dzalik kan, bisa jadi orang-orang yang tadinya dianggap mulia oleh umat atau tahu dia malah meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah. Itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi tugas kita tuh, aku tuh cuman mengcounter setiap argumentasi itu harus ku counter. Kenapa? Kalau benar katakan benar, salah katakan salah gitu. Kayak dalil di Al-Quran nggak bisa. Aku ya kalau jahat ya udah banyak aku di website mesia.org itu, kalau pendekatannya hanya menggunakan terjemahan seperti teman-teman Kristen, aku bisa bawa banyak sekali polemik hanya menggunakan terjemahan. Contoh, segala pohon yang tumbuhannya berbiji akan menjadi makananmu. Itu ada loh dalam Bible loh. Bayangkan yang sudah jadi makanan apa? Bukan segala pohon. Sejak kapan kita makan pohon? Tuh, segala pohon yang berbiji. Tuh makan tuh pohon kapas. Yang buahnya berbiji. Iya, yang buahnya berbiji. Berarti yang dimakan apanya? Segala pohon yang buahnya berbiji. Nah, ini nih, tengok bahasa Indonesia-nya ngarang nih. Dengar nih, segala pohon. Pohon, kriteria pohonnya seperti apa? Buahnya berbiji. Itu yang dijadikan makanan. Kecuali segala buah yang berbiji, baru buah yang disuruh makan.
segala pohon yang buahnya berbiji akan jadi makananmu. Artinya yang segala itu pohon. Makan tuh pohon kapas. Tapi ada juga buah yang berbiji itu racun, Pak. Iya. Gak semua yang berbiji ya, pohon yang berbiji itu. Makanya kalau aku jahat loh Kak, aku bilang kalau cuma sekedar menggunakan terjemahan modelnya orang Kristen gitu, nyerang-nyerang agama itu aku bikin di website kita kayak gitu. Bahkan tau nggak Kak, eh, ular makan debu, singa makan rumput, kayak gitu-gitu kan bisa. Tapi buat apa aku bahas itu nggak ilmiah? Karena apa? Aku nganggap itu karena mereka kan dapat terjemahan tuh. Nah, sementara yang namanya bahasa Semitik itu nggak mungkin bisa padanannya ada dengan bahasa yang baru muncul. Bukan bahasa Semitik yang mengikuti bahasa baru, tapi bahasa baru yang mengikuti konsep bahasa Semitik. Nah, Coba, makanya Pak Kris, coba saya tanya Pak Kris, dengan adanya dialog-dialog begini, Bapak sudah mulai rajin baca Bible kan sekarang? Iya, saya akui itu. Sejak Aku saya ya. lihat kok ya benar. Hmm, Sejak saya lihat Uni kok bisa, masa saya Kristen sendiri nggak bisa. itu dia. Saya Keren kan? iri sama Uni, betul. Terus Uni bisa tahu ada kontradiksi tulisan Lukas, tulisan Matius tentang apa ya, Maria dekat dan jauh disalib. Itu yang kok bisa si Uni secerdas itu menemukan itu. aku baca, Jadi aku aja tahu loh membuat antara ya, si Lukas sama Matius beda bilang Iya, gini, guru yang membuat baik. Satu lagi bilang, perbuatan apa yang baik tuh kan beda loh. membuat itu orang-orang seperti Pak Kris sendiri jadi akhirnya antusias untuk belajar kan gitu kan Pak, yang dulunya mungkin iya, kita ya lalai dengan kehidupan dunia. saya ingin lebih hebat dari Uni. Mantap, Keren. itulah. Gitu. Tapi Dan bukan hebat ngeyel ya Pak, hebat secara akademis, menggunakan alat, ilmu gitu. Kita pakai ilmu. ya saya sih punya data banyak, cuman lagi baring-baring terus tertarik ini. Saya kok bisa ketawa kalau nonton Uni tuh. Kadang sepi, kalau ke room Uni ya bisa ketawa walau nggak diskusi dengan saya. Diskusi dengan orang lain saya yang ketawa. Benar. Aku tergantung ya. Kadang kan kalau memang terang-terangan memang memposisikan sebagai penghujat itu 1, 2, 3, 4, 5 aku layanin diskusi itu untuk membubuki dia. Tapi kalau sudah kayak Edis, Kiamat itu kan kami udah berkali-kali tuh. Baru aku blacklist. Ovid kenapa aku blacklist? Ovid itu orang yang aku lihat sendiri. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Sebenarnya tuh dia tuh ingin menghujat. Depan aku aja sok baik. Buat apa aku bertemu dengan orang begitu? Toxic. Aku nggak suka kayak gitu. Kalau bukannya sedikit Pak Chris, teman-temanku Kristen don free konsisten tuh sampai sekarang. Si Carol sampai sekarang konsisten walaupun dia nggak suka lihat debat-debat, pada akhirnya gimana pun juga kan imannya kan dia bagaimanapun lah dia sama aku baiknya, yang namanya iman dibahas pasti dia nggak terima lah, makanya dia jarang muncul. Nah, mundur satu-satu. Banyak dulu yang Kristen-Kristen sama aku tuh baik loh. Si Aleo, karena betul-betul mereka kaget, oh ada ayat begitu ya Uni. Akhirnya mereka belajar. Ada bahkan Dimas dulu tuh, anak muda. Bahkan dia nanya sama pastornya, dia bilang sama aku, pastor aku nggak bisa jawab Uni, ya udah terserah kamu sekarang. Aku nggak tahu anak itu keberadaannya gimana. Jadi, tapi jangan depanku berbohong. Klaim itu dikatakan bohong gini. Aku udah baca 10 buku. Giliran diminta bukti, bener nggak 10 buku? Taunya cuma 8 buku. Itu bohong. Tapi kalau gini, aku sedang berusaha baca 10 buku. Artinya nggak semua buku dibaca, tapi sedang diupayakan. Itu klaim bohong itu sangat berbeda dengan yang namanya informasi dari orang yang lemah, kemampuan. Aku nggak mampu ya Uni, nggak paham. Itu lebih orang beradab daripada aku ngerti, tapi tahu-tahu zong. Aku udah selesai mengerti, udah baca, zong. Gitu. Kalau aku berani membuktikan, aku lebih paham Kristen daripada orang Kristen yang sedek koma itu aku buktikan. Contoh, kalau secara teologi Kristen aku bisa jelasin loh. Eskatologi kalian, soteriologi kalian, teologi kalian, kristologi kalian aku bisa jelasin kok. Menurut parameter kalian loh. Tapi aku bisa bantah lagi menggunakan kaidah ilmu juga gitu. Kalau kalian ngejelasin, oh menurut kami gini-gini, mana ada kayak gitu. Aku tahu nggak kayak gitu. Kristen yang mana dulu nih? Makanya aku bisa bedakan mana Oneness, mana Sabelian, ya, mana Unitarian. Gak usah dikejar dalil tadi teman-teman, itu nggak ada. Udahlah, aku tahu Pak Kris. Udahlah,
kita paham lah umat Kristen itu tidak akan pernah menerima diskusi lintas agama yang kita lakukan ini kalau memang 10 argumentasi itu menghantam semua ke ulu hatinya umat Kristen. Tidak mereka terima. Tapi Pak Kris dan teman-teman yang Kristen lain itu ada yang dewasa. Walaupun dia tersakiti dengan diskusi ini karena kebenaran itu menyakitkan, dia setidaknya tidak menghujat agama aku. Nabi aku dia nggak hujat. Udah itu aja. Kalau dia gagal paham tentang Al-Quran nggak apa-apa. Namanya juga Kristen. Orang Islam aja banyak yang gagal paham tentang Al-Quran. Tapi aku nggak perlu ngamuk-ngamuk ke Pak Kris. Kenapa dia nggak menghujat? Kecuali dia menghujat ke Ovid tuh. Nggak mau aku. Ngapain hujat-hujat? Kita kan manusia. Kita membahas tentang Tapi kalau ilmu salah paham nggak ketuhanan. apa-apa. Karena itu pilihan juga. Maksudnya Pak Kris memahami surah Maryam itu Nabi Isa meninggal. Aku udah jelasin. Nah kalau dia tetap ngotot itu yang dia pahami ya udah itu urusan dia bukan urusan aku. Ngapain aku harus bertanggung jawab tentang pemahaman dia. Karena pemahaman itu dari Allah. Bahkan orang Islam sendiri nggak sama semua pemahamannya gitu loh. Pemahaman itu hadiah dari Allah. Supaya dapat hadiah dari Allah ya bikinlah Allah senang ke kita. Lakukan belajar, amalkan. Ini belajar enggak, beramal enggak, tiba-tiba pengen pemahamannya seperti para ulama. Hebat kali kalian. Siapa you? Belajar enggak pernah. Baca buku enggak pernah. Beramal juga enggak pernah. Tapi harapannya seperti pengen kayak ulama. Ih, enak aja. Belajarlah. Pengen kaya, tapi kerja enggak mau. Pengen punya kripto, tapi enggak mau trading. Pengen dapat suami ganteng, tapi nggak mau mempercantik diri. Apa itu namanya tuh? Ya kan, Om iPhone? Begitu. Usahalah, kalian dapat apa yang kalian upayakan. Belajar insya Allah dapat ilmu. Belajar sesungguhnya, bukan belajar ngeyel kayak Pak Kris. Saya nggak ngeyel kok. Iya iyalah, apa nggak ini ngeyel, apa Bapak nggak ngeyel. bunyi Alkitab berbunyi demikian. Carilah jalan dahulu Iya, kala iya. dan tempuhlah itu. Nah sekarang kan di zaman akhir udah banyak denom karena banyak penafsiran. Nah tapi ada nasihat Tuhan, carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah itu. Nah berarti kita harus selidiki di mana kehendak Bapa sebenarnya di kitab Taurat itu. Iya, Karena iya. apa? Nah sekarang kan sudah terjadi perbedaan tafsir, beda paham. Nah itu Iya. yang saya pikir yang carilah jalan dahulu kala dan tempuhlah Nggak itu apa-apa. kita kirim. Bang Kris Kita tidak kirimkan. Pak Kris tuh nggak masalah dengan pemahaman Pak Kris sekarang. Biarkanlah saya saya mendoakan tetap Pak Kris dipimpin oleh akal dan hati nurani dan dipimpin oleh kebenaran itu aja. Jadi kalau Pak Kris tetap jadi Kristen, bagi saya tuh goal diskusi ini bukan mengislamkan orang Kristen, enggak. Tidak mengizinkan orang lain merusak peradaban itu aja. Saya nggak mau orang-orang merusak peradaban, mengatakan ayam itu bebek, bebek itu ayam. Nggak mau saya. Masa tiba-tiba saya diajarkan waktu SD, ini botol, ini gelas. Tiba-tiba dia bilang botol ini gelas, gelas ini botol. Kan nggak terima saya. Nah itu upaya saya untuk tidak mengizinkan orang-orang merusak peradaban. Udah ya, ini udah jam 23.04 waktu Ternate. Aku juga harus istirahat karena udah panjang kali lebar. Aku udah mulai banyak yang tumbang, yang kecil-kecil ya. Aku mau bikin teman-teman yang mau hibah akun kembali ditunggu ya. Walaupun ada beberapa orang udah hibah, aku belum ambil-ambil juga ya karena aku sibuk sekali ya. Nanti aku bikin akun baru yang kecil-kecil karena akun besar ini dipakai buat live aja. Karena kalau akun kecilnya, besarnya semua ditombak ansip Romawi, nanti aku nggak bisa live gitu loh. Nanti kalian nggak dapat notif. Oh sih aku masuk-masuk ke komannya. Berarti ini nanti baku dapat torang baku dapat lagi di apa itu di besok hari torang baku dapat lagi. Saya Iya, Manado ibu nih. saya di Ternate. Ngana orang Manado tuh. Ternate. Abis orang Manado kita. Kita orang Ternate. Kita orang Sumatera Barat tinggal di Ternate toh. Keo deh Pak. Orang Manado dah. Manado dang. Manado no kita. Aduh ini Mesia orang Manado dang. Aduh. Manado dia Om iPhone orang Manado. Bapak itu. Saya orang Sumatera Barat guys, tinggal di Ternate. Ini orang Maluku Utara ini. Sangir ya. Hmm. Sangir. Dan keluarga Tapi dia- ada mix gitu.
Tapi dia udah berkhianat kepada negara kita, Pak Eh, Kris. Kenapa? jadi ya iya. Enggak. Jadi banyak juga keluarga di Air Madidi dan orang-orang. Makanya yang tadinya torong baku hina dan sekarang coba torong bye-bye sampai edukasi. Biarkan sajalah iman, setiap iman kan beda-beda. Nah, Tunggu kita tutup dulu nih Pak sering MOW dulu sih. bentar. Buat tutup Riva MOW besok ada konten-konten bagus yang akan publish di Mesia X Uniriva, yaitu khusus full materi nanti. Dan materi itu ada 2 ya, dokumentasinya di